Januari 2021. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan yang telah menyertai seluruh hidup kita di sepanjang tahun 2020. Dan karena kasih-Nya, hari ini kita boleh menyambut dan akan terus menjalani tahun 2021. Kita percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita hingga penghujung tahun ini. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Kristus, seperti telah berlangsung sejak Oktober 2020 yang lalu, tahun ini juga Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan akan tetap hadir menyapa dan semoga meneguhkan saudara-saudari melalui inspirasi sabda bagi keluarga. Dan hari ini 1 Januari 2021 bersama gereja yang merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah dan juga Hari Perdamaian seluruh dunia, kami mau menyampaikan kepada kita inspirasi sabda yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Kristus, sebagai umat Katolik, kita mempunyai 3 sumber iman, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Dogma adalah suatu kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh magisterium gereja sebagai suatu kebenaran iman yang mengikat. Maria sebagai Bunda Allah adalah salah satu dogma yang ditetapkan oleh magisterium gereja pada Konsili Trente pada tahun 431. Santa Maria disebut sebagai Bunda Allah karena ia dipakai oleh Allah untuk melahirkan Kristus yang adalah Allah sendiri. Saudara-saudariku, sebagai Bunda Allah bukan berarti kehidupan Bunda Maria tanpa masalah. Justru kita tahu dari kitab suci, sejak awal ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, masalah sudah ada di depan matanya. Dia telah diperhadapkan pada satu masalah yang luar biasa besar. Ia dikatakan akan mengandung dan akan melahirkan
Padahal pada saat itu Maria belum bersuami. Namun, meskipun saat itu Maria tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh malaikat Gabriel itu, tapi ia mampu mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Hari ini, di dalam Injil yang disampaikan kepada kita, Maria juga diperhadapkan pada perkara yang tidak ia mengerti atas perkataan-perkataan yang luar biasa yang disampaikan oleh para gembala tentang Yesus yang baru saja ia lahirkan di dalam kandang domba. Segala yang disampaikan oleh para gembala itu tidak dimengerti, tidak dipahami oleh Maria. Namun, ia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kita juga mendengar di dalam Injil Lukas, ketika Yesus berusia 12 tahun, mereka sekeluarga berangkat ke Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Dan ketika mereka pulang kembali dari Yerusalem, Yesus terpisah dari rombongan orang tuanya. Ketika Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus, mereka menemukan Yesus bersama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi di dalam bait Allah. Ketika Maria berkata, "Apa yang kau lakukan ini terhadap kami, anakku?" Yesus bukannya minta maaf kepada Maria, tapi justru ia mengatakan, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus diam di dalam rumah Bapakku?" Saudara-saudariku, terutama para ibu, seandainya anak yang kita kandung selama 9 bulan, anak yang untuk melahirkan dia kita mempertaruhkan nyawa, berbicara seperti itu kepada kita, apakah sikap kita? Saya yakin secara umum kita akan emosi, kita akan marah, kita akan sedih, kita akan kecewa karena kita menganggap anak kita tidak menghargai kita. Tapi Bunda Maria, ketika Yesus berkata seperti itu kepada dia, ia tidak marah, tidak kecewa, tapi ia menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Saudara-saudariku, Maria mampu menyimpan segala perkara di dalam hatinya karena ia memiliki kerendahan hati, keterbukaan, dan kepasrahan, penyerahan penuh akan penyelenggaraan Allah. Ia percaya bahwa Yesus yang ia lahirkan itu sungguh-sungguh anak Allah, sungguh-sungguh Allah sendiri, dan itu menuntun dia untuk selalu bersikap rendah hati dan berserah pada Allah. Segala peristiwa itu memampukan ia pula mengolah keheningan hatinya. Bunda Maria senantiasa mampu mengheningkan hatinya, dan itu sebabnya Bunda Maria bisa menghadapi dan menjalani seluruh peristiwa hidupnya dengan tenang,
dan dengan penuh rasa syukur, sehingga Bunda Maria selalu juga menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Tentu kita semua ingat tentang kisah perkawinan di Kana, ketika pemilik pesta hampir saja kehabisan anggur, dan Bunda Maria saat itu ada di tengah pesta itu. Dan naluri keibuannya menyuruh dia untuk meminta pertolongan kepada Yesus untuk membantu pemilik pesta itu. Dan kita tahu endingnya, karena permintaan Bunda Maria, akhirnya Yesus mengubah air menjadi anggur, sehingga pemilik pesta itu tidak mendapat malu, tapi justru sebaliknya, mereka dipuji karena anggur yang disajikan terakhir justru lebih baik dari anggur yang disajikan pada awal pesta. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Bunda Maria sebagai bunda bagi kita semua selalu membawa damai dan sukacita, selalu menjadi sumber berkat bagi anak-anaknya. Maka hendaknya kita semua mau dan mampu meneladan sikap Bunda Maria. Marilah kita menghadirkan diri kita sebagai sumber dan saluran berkat bagi sesama. Sebagaimana Bunda Maria mampu menyimpan segala perkara di dalam hatinya, hendaknya kita juga mampu melakukan hal yang sama. Mungkin di dalam keluarga kita sering sekali sikap, perbuatan, dan tingkah laku suami, istri, dan anak-anak kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin di dalam kehidupan berkeluarga kita sudah melakukan yang baik untuk menolong sesama, tapi justru kita tidak dianggap apa-apa. Mungkin dalam pelayanan menggereja kita sudah melakukan hal yang baik dan benar, tapi justru kita sering dipersalahkan. Sebagai manusia biasa, mungkin kita akan emosi, kecewa, dan mungkin menarik diri dari pelayanan yang telah kita lakoni selama ini. Namun hari ini, Bunda Maria menuntun kita semua. Ia menampilkan diri sebagai teladan bagi kita. Ketika semua itu terjadi dalam hidup kita, ingatlah, pendamlah itu di dalam hatimu. Renungkan, persatukan dengan kehendak Allah. Maka pada akhirnya kita akan mendapatkan hikmat, kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan rahmat yang memampukan kita meneruskan seluruh pelayanan dan perjalanan hidup kita dengan baik dan dengan penuh kasih. Maka saudara-saudariku, sebagaimana Bunda Maria, mari kita juga senantiasa belajar merendahkan hati, membuka hati terhadap kehendak Allah, dan mempersembahkan seluruh hidup kita pada penyelenggaraan Allah. Dengan demikian, seluruh hidup kita akan boleh kita jalani dalam kedamaian, ketenangan, walaupun badai banyak di sekitar kita. Tuhan akan memampukan kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin.